Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1506. Harvey York kemudian menjawab dengan tenang. Bahkan jika semua yang kau katakan itu benar, apa yang akan kau lakukan? Rahel Hardy melipat tangannya dan memandang rendah Harvey. Mari kita hentikan omong kosong ini. Berlutut dan patahkan tanganmu, lalu kita akan bicara setelah kau berlutut selama 7 hari penuh di depan makam masterku. Jika tidak, kau tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Rahel mendominasi saat ini. Ada aura yang tak terkatakan di sekelilingnya. Jelas bahwa wanita ini setidaknya mampu. Sepertinya dia pernah berperang sebelumnya. Rekan-rekannya memelototi Harvey dengan ganas, seolah-olah mereka akan membunuhnya sebentar lagi. Harvey dengan tenang menjawab. Jadi, maksudmu kau tidak akan menyelidiki masalah ini terlebih dahulu? Menyelidiki. Semua fakta ada di sini, mengapa perlu melakukan itu? Rahel membalas dengan dingin. Bahkan jika tidak, apa menurutmu kau cukup layak bagiku untuk mematahkan lenganku dan berlutut di depan kuburan Oliver? Ekspresi Harvey berubah dingin seperti es. Wajah Rahel langsung menjadi lebih dingin. Dia mengambil langkah maju dan melepaskan niat membunuhnya. Harvey York, kau lebih tahu apa yang baik untukmu. Jangan membuatku marah. Aku sudah cukup menahan diri. Jika tidak, bukan hanya lenganmu yang lumpuh. Aku akan mengambil kepala kotormu untuk menyambut masterku sekarang. Jangan pernah berpikir untuk memanggil tuan dari keluarga Longman untuk keluar dari ini. Aku tidak tahu hubungan seperti apa yang kalian berdua miliki. Aku bahkan tidak tahu apakah panggilan telepon itu nyata atau tidak. Tapi sebelum aku datang ke sini, aku sudah keluar dari Longman. Bahkan jika Tuan Longman berdiri di depan kami, dia tidak berhak memerintah kami. Mengerti? Di mata Rahel, Harvey tentu saja memiliki semacam dukungan di belakang layar. Dia pasti menggunakan semacam cara untuk berpegang teguh pada Tuan Longman dan menggunakan namanya untuk mengintimidasi orang lain. Jika mereka membandingkan keterampilan yang sebenarnya, 1000 Harvey York bahkan tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Rahel ingin Harvey hidup supaya membuatnya berlutut di depan makam masternya. Setelah 7 hari penuh, dia kemudian akan menempatkan Harvey di bawah tanah. Ekspresi Harvey acuh tak acuh ketika dia bertanya. Jadi apa? Jadi apa? Wajah cantik Rahel sedingin es saat itu. Harvey York, apa kau menyadari dengan siapa kau berbicara? Apa kau tahu makhluk kuat seperti apa yang berdiri di depanmu sekarang? Apa kau percaya bahwa aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan? Hanya satu tamparan. Harvey tertawa dingin. Aku tidak percaya padamu. Kerumunan saudara dan saudari di belakang Rahel tertawa dingin setelah mendengar kata-kata itu. Mereka semua memelototi Harvey dengan penuh penghinaan. Bajingan ini tidak tahu kapan harus berhenti. Beraninya dia berbicara dengan senior Hardy seperti itu. Senior Hardy adalah seorang legenda bahkan ketika di Mordu. Tidak ada yang bahkan bisa bersaing dengannya. Bajingan ini mengira dia tak terkalahkan hanya karena dia menggunakan nama Tuan Longman untuk membunuh Master. Orang-orang seperti ini yang tidak tahu apa yang baik untuknya pasti akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk. Dia tidak tahu seberapa besar kesenjangan yang dia miliki dibandingkan dengan senior Hardy. Rahel adalah salah satu dari 10 murid teratas di antara semua generasi muda di Longman. Makhluk seperti ini dibandingkan dengan ikan kecil seperti Harvey seperti siang dan malam. Karakter kecil seperti ini pamer, dia ingin mati. Harvey York, kau berhasil membuatku marah. Tatapan Rahel sedingin es. Aku sendiri yang akan melumpuhkanmu. Aku akan memenggal kepalamu yang kotor untuk menyambut masterku di kuburannya. Rahel melangkah keluar, siap untuk menghancurkan Harvey. Rahel Hardy, jangan lakukan hal bodoh. Yul harus membela Harvey. Dialah yang meminta Harvey untuk menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Ketika seseorang datang ke Harvey untuk membuat lebih banyak masalah, dia sangat bingung. Bab 1507.
Rahel Hardy memperhatikan Yul Graham dan tertawa terbahak-bahak. Kau pasti orang pertama di pemerintahan Bakwood, Yul Graham. Kau bukan apa-apa di depanku. Orang pertama dari pemerintahan Southlight berada di sini seharusnya lebih tepat. Aku memberitahumu sekarang, tidak ada yang bisa melindungi Harvey hari ini. Harvey York, kau sama saja sudah mati. Di tengah ucapan Rahel, dia mengeluarkan lisensi merah dan melemparkannya tepat ke wajah Yul. Yul meraih lisensi dan melirik. Ekspresinya berubah panik setelah dia melihatnya. Lisensi untuk membunuh. Bagus kau tahu tentang ini. Meskipun aku sudah keluar dari Longman, lisensiku masih di sini. Bahkan penguasa memberikan izin khusus untuk membunuh terlebih dahulu sebelum melapor. Bahkan jika kau menghalangi jalanku, Yul Graham, aku juga akan membunuhmu. Siapa yang berani membelamu? Rahel tidak memberikan sedikit pun rasa hormat kepada Yul. Lisensinya untuk membunuh adalah kartu asnya. Selain itu, dia sudah memberi Harvey kesempatan untuk mematahkan lengannya sendiri, tetapi dia tidak mendengarkan. Dia hanya bisa melumpuhkan Harvey sendiri. Rahel Hardy, kau tidak bermoral. Ini Bakwood, bukan Mordu. Ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak liar. Seru Yul dingin. Sheldon Xavier dan Bellamy Blake mungkin berhak mengatakan itu, tapi kau pasti tidak. Tamparan. Rahel mengayunkan punggung tangannya ke wajah Yul. Sekarang, pergi dari pandanganku. Jika kau menghalangi jalanku, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu. Yul mendidih karena marah. Harvey memberi isyarat dengan lambaian tangannya dan berkata, Tuan Graham, mereka ada di sini untukku. Aku akan menangani ini. Harvey maju selangkah setelah berbicara. Rahel memelototi Harvey dengan nada mengejek dan kemudian berkata, Apa? Kau akan memohon belas kasihan ketika kau menyadari bahwa Yul bahkan tidak bisa melindungimu. Biarkan aku memberitahumu, sudah terlambat. Apakah sesuatu yang kau miliki benar-benar luar biasa? Harvey mengambil lisensi dari tangan Yul, lalu mengembuskan napas setelah membalik-balik halaman. Kemudian, dengan sejumput tangannya, dia merobek lisensi yang mewakili izin penguasa untuk mencabik-cabik. Bunuh dulu sebelum melapor. Diizinkan oleh penguasa. Harvey berkata dengan tenang. Kau berani mewakili penguasa dengan seni bela diri tumpulmu. Apa kau bahkan layak? Kau mencari kematian. Rahel marah. Saudara-saudari di belakangnya juga marah. Bahkan di Longman, hanya beberapa orang terpilih yang berhak memiliki lisensi untuk membunuh. Lisensi untuk membunuh mewakili pujian dan penegasan terhadap murid terbaik. Tapi Harvey benar-benar merobek lisensi Rahel pada saat itu. Dalam sepersekian detik, sikap Rahel berubah dengan panik. Rambut panjangnya tergerai. Auranya secara bertahap meningkat. Arus udara bahkan terlihat berputar-putar di sekelilingnya. Rahel, pada saat ini, tampak histeris. Yul dan Yannick Bison terdiam di tempat. Ini adalah seni bela diri kuno legendaris yang Rahel latih. Tanpa berpikir dua kali, keduanya kemudian berseru. Jangan lakukan itu. Matilah. Rahel mengabaikan keduanya dan mengayunkan tubuhnya ke depan. Dia kemudian terbang lurus ke arah Harvey. Itu cukup sebuah pemandangan. Rahel tampak sangat kuat saat ini. Harvey maju selangkah dengan santai, lalu mengayunkan telapak tangan kanannya ke depan. Tamparan. Bahkan sebelum Rahel bisa mencapai Harvey, telapak tangan Harvey sudah mendarat tepat di wajah cantiknya. Saat berikutnya, Rahel terlempar terbang dan kemudian menabrak dinding. Bab 1508. Lamban. Semua orang lamban. Mereka dapat mengatakan bahwa Rahel Hardy adalah murid terbaik yang luar biasa. Dia menyerang Harvey York dengan seluruh kekuatannya. Tapi di depan telapak tangan Harvey, murid terbaik yang sangat kuat bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Fuh. Rahel berdiri kembali dari dinding yang hancur sementara wajahnya merah padam dan debu menutupi seluruh tubuhnya. Dia kemudian dengan malu-malu berseru. Harvey, kau tidak tahu malu. Beraninya kau mendaratkan serangan diam-diam. Para saudaranya terdiam sejenak, lalu dengan merasa benar menunjuk Harvey sambil dengan marah memarahinya. Tidak tahu malu. Menyelinap padanya seperti itu.
Apakah begitu? Kalau begitu, kemarilah lagi. Harvey dengan santai mengacungkan jarinya pada Rahel. Dia memprovokasinya. Harvey sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Rahel. Ekspresi Rahel berubah panik, lalu melambaikan tangannya di saat berikutnya. Sebuah kotak pedang di dalam Hummer di belakangnya sedikit bergetar. Sebuah belati yang panjangnya 3 inci kemudian terbang tepat ke tangan Rahel. Itu belati darah. Senior Hardy mengeluarkan belati darah. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa jika belati darah keluar. Dia tak terkalahkan begitu dia mengeluarkannya. Harvey sudah selesai. Dia benar-benar membuat Senior Hardy mengeluarkan belati. Bahkan mayatnya tidak akan selamat. Saudara-saudari dari cabang Longmen Mordu sangat gembira. Orang-orang itu memandang Rahel dengan kagum seolah-olah dia adalah idola mereka. Para wanita menatap Harvey dengan penuh penghinaan dan ejekan seolah-olah dia sudah mati di mata mereka. Rahel memantapkan belatinya di depannya. Jika bukan karena bekas jari di wajahnya, dia akan tampak seperti seorang profesional yang sebenarnya. Dia dengan dingin berkata pada saat ini. Aku hanya ceroboh sebelumnya, Harvey York. Mari aku tunjukkan gerakan pembunuh cabang Longmen Mordu. Perburuan darah. Wuss. Rahel meluncur di tanah segera setelah pidatonya. Kilauan cahaya yang datang dari belatinya berkilauan terang. Tamparan. Harvey maju selangkah dengan acuh tak acuh dan muncul tepat di depan Rahel, lalu mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahnya lagi. Tamparan. Rahel terlempar terbang sekali lagi. Gerakan membunuh belati darah dan cabang Longmen Mordu bukanlah tandingan Harvey. Rahel jatuh tepat ke tanah. Belati di tangannya terlepas, dan bekas telapak tangan lainnya terlihat di pipi kiri Rahel. Kau menyelinap ke arahku lagi. Rahel berseru malu-malu sambil penuh frustrasi, tetapi Harvey tidak memberinya ruang bernapas. Dia berjalan ke depan dan menamparkan wajahnya lagi. Tamparan. Bersamaan dengan suara tamparan keras, Rahel menjerit kesakitan saat dia terlempar terbang lagi. Tamparan. Lisensi untuk membunuh. Tamparan. Belati darah. Langkah pembunuh cabang Longmen Mordu. Tamparan. Kau membiarkanku melumpuhkan tanganku sendiri. Harvey terus mengayunkan telapak tangannya sambil menghina Rahel. Kepalanya terlempar ke kiri dan ke kanan, sidik jari di wajahnya saling bertumpuk. Satu tamparan demi tamparan, Rahel memuntahkan darah dari mulut dan hidungnya. Dia berteriak dengan marah. Dia adalah murid terbaik dalam cabang Longmen Mordu dan 10 murid teratas secara keseluruhan dari Longmen. Dia juga murid teratas yang Oliver sendiri persiapkan dengan hati-hati. Tapi dia seperti anjing yang tenggelam di depan tamparan Harvey. Dia tidak punya kekuatan untuk membalas. Harvey hanya mengayunkan telapak tangannya secara normal. Jika itu adalah langkah pembunuh lainnya, Rahel akan menerima kekalahan. Tapi dia tidak bisa menahan tamparan biasa di wajahnya tanpa akhir. Dia telah berlatih selama 5 tahun penuh. Dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dia bahkan tidak bisa menangkis satu tamparan. Ayo, murid terbaik Oliver. Katakan padaku. Kau dan seni bela dirimu yang lemah. Bagaimana kau bisa membunuh sebelum melapor? Bagaimana kau akan menggunakan izin khusus penguasa? Di tengah ucapannya, Harvey terus mengayunkan telapak tangannya ke wajah Rahel. Pada saat ini, seluruh perkataan Rahel hanyalah lelucon. Bab 1509. Di bawah tatapan semua orang, Harvey York memberikan tamparan demi tamparan di wajah Rahel Hardy tanpa berpikir untuk bersikap lunak padanya. Dia juga tidak berencana untuk memberikan belas kasihan dalam bentuk apapun. Seorang Rahel yang cantik wajahnya menjadi berubah seketika setelah tertampar bengkak seperti babi. Rahang saudara dan saudarinya jatuh ternganga saat melihat pemandangan itu. Bahkan Yul Graham dan Yannick Bison, yang berdiri di samping, terkejut. Mereka tahu bahwa Harvey kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia sekuat ini. Dia begitu kuat sampai-sampai Rahel, yang memiliki lisensi untuk membunuh, hanya menjadi bubur di depan Harvey. Brak. Setelah tamparan terakhir di wajah Rahel, dia kemudian terlempar terbang lagi.
Setelah berjuang di lantai selama beberapa waktu, dia memuntahkan seteguk darah dan mencoba berdiri kembali. Harvey berjalan ke depan dan memberikan tendangan kuat tepat ke arah tubuh Rahel. Tidak. Rahel berkeringat deras. Dia ingin menghindar, tetapi dia tidak punya kekuatan lagi. Buk! Tendangannya mendarat dengan cepat. Pada saat berikutnya, Rahel tidak berdaya. Rahel, yang terlempar terbang sekali lagi, dipenuhi dengan keputusasaan dan kengerian. Rahel mencoba untuk bangkit kembali setelah jatuh ke tanah lagi, tetapi dia terus-menerus kejang setelah batuk darah. Apa? Para saudaranya melihat pemandangan itu dan wajahnya menjadi pucat. Rahel lumpuh. Ini sulit dipercaya. Dia bahkan tidak bisa menghindari satu tamparan dari pria ini. Dan kemudian dia menjadi lumpuh begitu saja. Mereka semua menatap Harvey, penuh ketakutan dan kemarahan. Mereka merasa seperti telah melihat sesuatu yang luar biasa hari itu. Makhluk seperti itu pasti sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka mengerti. Bahkan tanpa Longman menekan Oliver Bauer, dia pasti tidak akan menyaingi Harvey. Hanya ini yang bisa dilakukan cabang Longman Mordu. Kau berani berbicara denganku tentang lisensi khusus penguasa untuk membunuh sebelum melapor dengan kemampuan seperti ini. Kau bahkan tidak bisa menangkis satu pukulan pun. Harvey berjalan ke arah Rahel dengan ekspresi acuh tak acuh. Rahel gemetar tanpa henti. Dia tahu saat itu bahwa Harvey jauh melampaui kemampuannya. Lucu bagaimana dia berbicara beberapa saat yang lalu, menuntut untuk melumpuhkan Harvey, menyuruhnya mematahkan tangannya sendiri, menyuruhnya berlutut di depan kuburan Oliver. Tapi kemudian ternyata begini. Yang disebut murid terbaik hanyalah lelucon di depan Harvey. Harvey York, aku akan mengaku kalah hari ini. Tapi meski aku kalah, bukan berarti cabang Longman Mordu juga kalah. Rahel mengangkat kepalanya sambil menunjukkan arogansi dan kebanggaan. Orang-orang kita akan bersatu dan bertindak atas balas dendam cepat atau lambat. Harvey maju selangkah dan memandang rendah Rahel, lalu dengan tenang menjawab. Murid terbaik telah dikalahkan. Menurutmu siapa yang akan keluar dan menantangku? Kau terlalu lemah. Kau bahkan tidak bisa mengejutkanku. Tapi demi kau membalas dendam untuk tuanmu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Harvey acuh tak acuh. Membunuh Rahel atau tidak akan mempengaruhi gambaran yang lebih besar. Dia kemudian tersenyum tipis dan memelototi anggota lain dari cabang Longman Mordu. Apakah ada di antara kalian yang siap memberiku kejutan? Semua orang sombong itu menundukkan kepala mereka tanpa sadar. Mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke mata Harvey. Bahkan murid teratas, Rahel, bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun dan benar-benar dikalahkan. Yang lain hanya akan mencari kematian mereka jika mereka pergi berperang. Jika tidak ada yang ingin memberiku kejutan, maka giliranku untuk menyelesaikan perhitungan. Ekspresi Harvey cukup acuh tak acuh. Apa kalian semua terbiasa menentang hukum negaramu? Menuduhku membunuh Oliver tanpa penyelidikan sebelumnya, lalu datang untuk membunuhku. Aku sudah bisa membayangkan betapa tidak bermoralnya kalian semua biasanya beroperasi. Demi Penatua Bauer, aku tidak akan membunuh kalian. Hancurkan tangan dan berlutut. Menyingkirlah dari pandanganku setelah kau meminta maaf. Atau mungkin kalian ingin aku membunuh kalian sendiri. Bab 1510. Seorang pria muda botak berkata dengan ketidakpuasan. Kami adalah Longman bersaudara, kami. Tamparan. Harvey York mengayunkan telapak tangannya ke wajah pria itu dan menghempaskannya terbang. Kau pikir menjadi Longman bersaudara itu keren? Aku menghajar kalian semua sekarang. Bahkan Samuel Bauer harus hormat di depanku. Kalian pikir kalian ini siapa? Maka lakukanlah. Aku memberi kalian kesempatan. Tatapan Harvey dingin, tetapi ekspresinya bahkan lebih dingin. Bahkan tatapan dinginnya pada saat ini akan membuat orang-orang dari cabang Longman Mordu berkeringat deras. Yannick Bison, bantu mereka jika mereka tidak mau melakukannya sendiri. Bagaimana dengan Rahel Hardy? Harvey menatap Rahel tanpa memberikan jawaban yang jelas. Biarkan dia pergi. Aku mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhnya.
Tentu saja, aku tidak akan menyentuhnya lagi. Harvey mengusir pemuda itu setelah ucapannya dan pergi. Setelah setengah jam, semua anggota dari cabang Longman Mordu terhuyung-huyung sambil memegang tangan mereka. Mereka semua agung dan mulia ketika mereka datang, tetapi mereka hanya bisa pergi setelah menemukan pengemudi pengganti dengan harga tinggi. Karena lengan mereka semua patah, tidak mungkin salah satu dari mereka bisa membawa semua orang ke rumah sakit. Bahkan sebelum meninggalkan rumah duka untuk waktu yang lama, Yul Graham menelepon. CEO York, ini buruk. Berita menyebar tentang kamu merobek lisensi untuk membunuh. Aku mendapat kabar bahwa seseorang mencoba menggunakan alasan ini untuk berurusan denganmu. Mereka datang untukku. Harvey hanya terkekeh. Apa mereka tahu identitasku? Mereka pastinya hanya tahu bahwa kamu adalah Prince York. Dari mana asal mereka? Kami belum tahu, tetapi mereka harus siap jika mereka berani mendatangimu selama masa-masa sulit ini. Mereka pasti cukup berani. Berhati-hatilah. Harvey menutup telepon, lalu menelepon Bellamy Blake dan Ethan Hunt. Harvey sama sekali tidak takut seseorang mencoba menekan dirinya sendiri dengan kekuatan pemerintah. Dia hanya takut mereka akan mengejar Mandy Zimmer dan yang lainnya. Karena hal-hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya, Harvey telah belajar darinya. Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Di Sky Corporation. Saat Harvey melangkah ke aula, 8 Land Cruiser yang sedang menunggu segera menerobos di dalam ruangan. Bahkan sistem kontrol akses hancur lebur. Mobil-mobil kemudian dengan tertib memblokir setiap pintu keluar di gedung. Hampir setengah dari pria yang mengenakan seragam hitam keluar dari mobil seperti segerombolan. Niat membunuh merembes keluar dari orang-orang itu seolah-olah aura itu memiliki bentuk fisik. Perasaan itu menyatu di seluruh aula. Udara di sekitar aula di bawah nol pada saat ini. Staf biasa bahkan tidak bisa menangani tekanan seperti ini. Mata mereka semua menjadi gelap, dan mereka pingsan di tanah. Harvey acuh tak acuh ketika dia melihat orang-orang itu. Di dalam kantor CEO, Yvonne Xavier, Reinhardt, dan Marcus mendapat kabar dan langsung berlari ke aula secepat mungkin. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka tersentak dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Ya ampun. Tepat ketika Harvey mengerutkan kening, mobil di tengah membuka pintunya, dan seorang pria yang mengenakan seragam putih berjalan keluar. Ada beberapa pria dan wanita dengan pakaian tradisional juga. Salah satu dari mereka yang sangat dikenal Harvey, adalah Faye Goddard. Faye dengan bangga memelototi Harvey dan menyipitkan mata seolah-olah dia telah membunuh Harvey. Harvey memandang orang-orang dengan pakaian tradisional dan berkata dengan senyum tipis. Anak buah Matthew Flynn. Kau pasti Harvey York. Pria yang memimpin kelompok yang mengenakan seragam putih dengan sopan membungkuk sambil menunjukkan senyum hangat. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Sam Baker, kepala keluarga Baker dari San Francisco. Komandan Sel Naga.